Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Dan hari ini tema readingku adalah perjalanan indah kisah cintamu di tahun 2024. Reading ini bisa buat kamu yang single, bisa juga buat kamu yang sudah berpasangan. Tapi sebelum masuk ke pilih kartu, aku mau menyampaikan beberapa hal, satu hal aja sih. Kalau kamu di sini adalah penonton baru, kamu silakan langsung aja menuju ke bagian pilih kartu. Tapi kalau kamu adalah orang lama yang sudah lama mengikuti channel ini, aku mau minta maaf dulu ke kalian karena udah hampir 1 tahun aku nggak ada upload di channel ini karena ada beberapa hal yang harus aku kerjakan dan juga di menjelang akhir tahun aku harus pindah tempat tinggal sehingga aku harus mengeset ulang lagi tempat syuting dan lain-lainnya dan ternyata itu memakan banyak waktu. Jadi mudah-mudahan kalian tetap menikmati reading-readingku untuk selanjutnya, oke? Dan sekarang silahkan buat teman-teman yang mau pilih kartu, kamu bisa memilih tumpukan kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Ya, terutama buat kamu yang sedang struggle di hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Jadi, silahkan pilih apakah file pertama, file kedua, atau file ketiga. Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu silakan pause dulu video ini di sini. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp yang sudah aku letakkan di bawah di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di file pilihan kamu. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat ya perjalanan indah kisah cintamu di tahun 2024 akan seperti apa. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke readingnya aku akan mengingatkan ini adalah general reading, bisa aja hasilnya resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private khusus untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di atas untuk personal reading bersamaku. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Aku akan mulai dari tarot ini dulu. Ada Four of Cups di sini, Two of Cups, The Magician, Nine of Wands, ada Five of Cups. Oke, kalau aku lihat di sini ada sebagian teman-teman yang sedang ditempa untuk menjadi lebih yakin tentang pilihan-pilihannya. Aku lihat sebagian dari teman-teman di sini ada yang sedang menyesali sesuatu. Bisa jadi kalau misalnya kamu di sini single, mungkin ada sebagian yang sedang berusaha buat move on, berusaha untuk menemukan lagi diri kamu, kebahagiaan kamu, sebuah petualangan yang baru. Memang nggak mudah karena sebagian aku lihat di sini masih terkurung di zona dimana kamu masih belum ikhlas sepenuhnya, belum bisa menerima kondisi dimana dia itu, siapapun dia, mungkin keras kamu, mantan pacar kamu, emang sudah seharusnya kamu ikhlaskan untuk memulai sebuah langkah baru ke depannya. Kalau aku lihat tahun 2024 akan membawa pendewasaan kamu ke arah sana, lebih bisa ikhlas menerima sebuah kondisi yang mungkin udah nggak seindah seperti apa yang kamu harapkan sebelumnya, terutama kalau kamu single ya di sini. Yang bisa aku katakan sih, pada akhirnya kamu akan baik-baik aja kok. Aku tahu ini mungkin nggak akan mudah, terutama kalau emang kamu sangat sayang sama dia, kamu sangat menaruh harapan yang besar sama dia yang mungkin bisa aku katakan udah waktunya buat kamu move onin gitu ya di sini. But it's okay, semua orang butuh waktu. Kalau emang kamu pun butuh waktu, dinikmatin aja waktunya. Tapi pesanku satu sih di sini, jangan sampai di momen kamu sedang berusaha move on atau menunggu ini, jangan sampai kamu membawa dampak buruk ke diri sendiri, apapun itulah. Mungkin seperti di sini gambarnya minum minuman beralkohol, atau mungkin membiarkan diri kamu makan sebanyak-banyaknya, atau mungkin hal-hal lain yang lebih buruk lagi. Intinya adalah ketika kamu udah selesai dengan ini semua, pastikan kamu sudah naik tingkat gitu loh. Tetap menjaga diri kamu, bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Kenapa? Di saat kamu sudah makin memperbaiki diri, energi kamu semakin bagus, akan lebih mungkin buat kamu menarik energi laki-laki yang setara sama kamu, selevel, sefrekuensi, punya value yang sama seperti itu. Jadi dinikmatin aja. Dan kalau misalnya aku lihat beberapa di antara kamu ada yang kedatangan orang baru, bisa orang baru, bisa orang lama, tapi karena masih ada kemelekatan di hati kamu,
masih ada rasa berharap, bahkan sebagian di sini mungkin masih ada rasa kesal, dendam, kecewa yang seperti itu, agak susah buat kamu untuk melihat kebaikan si orang yang baru datang ini ke kamu gitu loh. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi bisa jadi kamu butuh waktu. Tapi yang pasti di sini jangan merasa kamu tidak dicintai atau tidak diharapkan oleh seseorang. Aku lihat ada kok di sini yang menunggu kamu bisa, memberi harapan ke kamu bisa, cuma mungkin karena hati kamu belum siap untuk menerima si kesempatan baru ini. Ya nggak apa-apa, dinikmatin aja, tapi jaga diri kamu sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ketika waktu berlalu kamu jadi, wah kenapa timbangan aku naik 10 kilo, kenapa aku jadi breakout karena lupa atau males pakai skincare dan sebagainya. Jangan sampai. Oke, kenapa? Aku mau bilang di sini bahwa di tahun ini, seperti aku bilang tadi, ada kok orang baru yang datang. Bahkan sebagian besar teman-teman di sini aku lihat akan menemukan seseorang yang klik, yang memang satu frekuensi sih. Seseorang yang kamu nyaman buat jadi diri kamu sendiri. Kamu nggak perlu berpura-pura sama dia. Kamu semakin lama semakin nyaman sama dia. Kamu semakin lama semakin bisa nyaman buat mengungkapkan diri kamu, kisah-kisah kamu, mungkin juga harapan kamu di masa depan, mungkin juga kisah kelam mengenai masa lalu kamu nyaman sama dia. Karena dia nggak hanya datang untuk menjanjikan yang manis-manis aja tanpa bukti, tapi dia hadir kepada kamu sebagai orang yang akan mendampingi. Dalam artian mendampingi itu tumbuh kembangnya kamu. Walaupun kamu sudah dewasa, tapi ada tumbuh kembang di jiwa kamu, di hati kamu, di perasaan kamu yang dia akan membersamai kamu dengan jauh lebih nyaman sih aku lihat. Makanya di sini kalau ada teman-teman yang memang sekali lagi butuh waktu, nikmatin waktunya. Tetaplah mencintai diri kamu sampai nanti tiba ada orang yang mencintai kamu dan kamu bisa ngasih feedback yang sebegitu berarti juga buat dia gitu loh. Karena bagi dia kamu juga berarti. Aku lihat tahun 2024 akan seperti itu. Mungkin di awal-awal ini nggak mudah, tapi mudah-mudahan menjelang bulan demi bulan berganti, kamu akan jauh lebih banyak senyumnya, lebih banyak optimisnya, lebih banyak cintanya gitu ke diri sendiri, ke orang lain gitu sih yang aku lihat. Dan aku rasa setelah nanti kamu menemukan dia, cirinya dia apa? Aku tidak akan membahas ciri fisik, tapi ciri yang akan kamu rasakan di perasaan kamu, di logika kamu juga ya. Kamu akan merasa kamu harus berkembang, kamu akan merasa aku harus menjadi lebih baik. Kalau di sini sih The Magician ini memang perempuan yang lagi dandan gitu ya, tapi kamu di sini nggak hanya mengenai fisik aja. Kamu semakin merawat diri kamu, iya. Kamu akan semakin memperhatikan penampilan kamu, iya. Kamu akan semakin kaya akan pengalaman, udah pasti di sini. Kamu sebagian dari kamu juga aku lihat akan semakin mengerti kenapa Tuhan membawa kamu di suasana yang mungkin awalnya nggak indah ini. Bahkan mungkin kamu ngerasa kamu harus menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa melupakan atau move on atau mungkin ikhlas menerima kondisi kamu, tapi pada akhirnya kamu akan mencintai diri kamu lagi gitu di sini. Dan aku rasa kalau teman-teman di sini ada yang sudah bekerja, kamu akan semakin produktif ya, membangun karir kamu at least, atau mungkin kalau kamu masih kuliah, kamu akan semakin semangat buat menyelesaikan pendidikan kamu sebaik-baiknya, karena itu sebuah bukti bahwa kamu berkembang di sini gitu loh, dari keilmuan, dari pencapaian karir kamu seperti itu. Dan aku rasa akan tiba dimana kalau sekarang kamu lagi males banget ketemu orang, males banget buat mingle dengan yang lain gitu ya, kamu nanti akan happy kok dengan nuansa baru, warna-warni baru di tahun 2024. Aku lihat seperti itu. Gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Dan ya nanti di akhir reading aku akan lihatkan pesan semesta juga ya buat kamu, hal-hal apa yang harus kamu perhatikan terutama di tahun 2024 yang berhubungan dengan love life-nya kamu. Mudah-mudahan ya buat teman-teman di sini aku doakan yang terbaik. Kalau memang sudah tiba waktunya dia datang, dia akan datang kepada kamu. Tenang aja, oke? Lalu di sini ada Two of Coin, Five of Cups, ada The Star. Yang menarik, ini tadi aku shuffle ya kartunya. Yang menarik ada dua kartu yang sama di sini, Five of Cups. Dia datang dari deck yang berbeda, tapi karena dia keluarnya sama ya, jadi aku rasa ini pesan penting buat kamu. Kelihatannya teman-teman yang memilih pile pertama ini memang
menjadikan atau mungkin tahun ini akan penuh dengan usaha kamu buat move on sih. Memang emang nggak enak ya, seperti kamu itu terisolasi dari dunia luar, mempertanyakan diri sendiri, mempertanyakan ke depannya aku akan gimana, seperti nggak ada yang ngasih dukungan ke kamu. Tapi aku yakin kok, mungkin kamu di sini seperti lambang dari tarot ini ya, ada 5 cup, 5 cangkir yang kamu bawa, tapi 3 ini harus kamu relakan. Tapi tenang aja, masih ada 2 cangkir yang bisa kamu selamatkan. Jadi intinya adalah memang ada hal yang harus kamu lepaskan, ada hal yang bisa kamu pertahankan untuk kamu jadikan pelajaran di next step-nya kamu, di kisah kamu yang selanjutnya. Jadi nggak apa-apa, nikmatin aja. Kalau sekarang terasa dingin, terasa sepi, it's okay, nikmatin. Supaya nanti kamu akan lebih menghargai hadirnya dia, yang akan membuat hari-hari kamu jauh lebih hangat, lebih optimis, lebih bisa menjadi diri kamu seutuh-utuhnya gitu loh di sini. Kamu pun akan melihat bagaimana dia ini akan lebih bisa, pokoknya happy lah, selaras gitu, seimbang. Dan di sini tenang aja, aku rasa di sini kamu nanti di tahun 2024 ini bahkan ada pilihan-pilihan. Sebenarnya ini pilihannya kamu mau move on pelan-pelan gak apa-apa, ataukah kamu mau berhenti di tempat gitu loh di sini. Jadi semua tentang pilihan, terutama di love life-nya kamu mau ke arah mana, mau dengan si A atau dengan si B gitu. Atau mungkin bisa jadi ada sebagian teman-teman juga di sini yang ada mungkin lebih dari 1 orang yang datang kepada kamu, dimana memang kamu harus memilih mau yang mana nih. Dua-duanya bagus, dua-duanya oke, dua-duanya membawa bahagia. Nah, kamu harus pilih mau yang mana. Oke gitu ya. Dan tenang aja sih, memang rasanya nggak enak ya suasana seperti ini. Apalagi mungkin orang yang sudah kamu, oke, aku sudah move on nih kak, aku sudah mau mengarah ke yang baru, atau mungkin memulai sebuah kisah yang baru, tapi kemudian si yang lama datang lagi. Ini yang akan mungkin menggoyahkan hati kamu, tapi nggak apa-apa selama kamu bisa mengambil sebuah keputusan yang aku rasa nanti akan menjadikan kamu lebih dewasa dan kritis dalam memilih siapa orang yang memang selayaknya mendampingi kamu untuk masa depan kamu. Apakah kamu akan kembali ke yang lama atau ke yang baru, semua terserah kepada kamu. Tapi yang pasti di sini pastikan bahwa si orang yang akan bersama dengan kamu adalah orang yang bisa kamu bawa mengukir masa depan bersama, bertumbuh bersama dalam cinta dan bahagia. Aku sering kali bilang kayak gitu. Jadi kalau dia emang membawa banyak perubahan yang positif dan dia di sini nggak sekedar janji-janji manis aja, silahkan untuk memulai yang baru. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa belum deh kak, aku masih pingin sendiri, ya nggak apa-apa. Daripada kamu memaksakan sesuatu yang kamu belum siap untuk berlayar gitu loh. Jadi nikmatin aja momennya. Aku rasa kapanpun waktu yang tepat, kamu akan nanti dibersamakan dengan orang yang paling selaras dengan energinya kamu gitu ya, buat teman-teman yang memilih file pertama. Dan seperti janjiku, aku akan juga membacakan pesan semesta sih di sini buat love life kamu di sepanjang 2024 ya. Oke. Aku akan ambil 2 kartu boleh, 3 kartu boleh. I feel lost. Oke, ini bisa sangat dipahami. I feel desire. I'm worthy. Nah, buat teman-teman di sini kelihatan ya dari kartu-kartunya, kalau sekarang atau mungkin di beberapa bulan ini kamu akan ngerasa tersesat, merasa nggak didukung, merasa bahwa teman-teman aku banyak yang sudah punya pasangannya sayang-sayang, sudah menikah, sudah enak hidupnya, kok aku belum ya, kok kayaknya aku tersesat nih, tidak di jalan aku. It's okay, nggak apa-apa. Kadang kita semua pernah merasa tersesat gitu ya, nggak seperti apa yang kita harapkan, tapi nggak apa-apa. Dari tersesatnya kamu ini, kamu tetap akan dibimbing oleh higher self-nya kamu. Tuhan sudah pasti, malaikat yang jagain kamu. Jadi nikmatin aja. Tapi sekali lagi aku ingatkan, jangan sampai di saat kamu merasa terpuruk ini, kamu malah jadi menghukum diri kamu dengan sesuatu yang bisa kamu hindari. Sesuatu yang buruk lah, kebiasaan-kebiasaan buruk, jangan sampai. Karena kamu sangat layak untuk sampai ke sini nanti di saat yang sudah jauh lebih nyaman buat kamu gitu. Dan pada akhirnya kamu akan baik-baik saja, kamu akan penuh dengan semangat baru lagi. Kamu akan menikmati momen dimana kamu akan sangat mencintai diri kamu. Aku paham ketika di posisi ini
Mungkin kamu ngerasa nggak berharga, nggak layak, nggak cantik, nggak apa, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan diri kamu lagi, bahwa kamu layak, kamu pantas untuk mencintai dan dicintai. Kamu sangat layak dibersamakan dengan orang yang memang satu visi misi sama kamu, satu value sama kamu gitu, yang sama-sama saling menghargai pencapaian masing-masing. Jadi dia bangga dengan kamu, kamu juga akan bangga dengan dia, dengan segala pahit manisnya kehidupan yang sudah kalian berdua lalui gitu sebelumnya. Gitu yang bisa aku lihat. Dan aku pengen bilang juga di sini, semesta, higher self-nya kamu pengen bilang bahwa kamu itu berharga. Sekali lagi, kamu sangat layak untuk dicintai. Kamu sangat layak untuk memulai sebuah kisah yang aku nggak bisa bilang nanti akan selalu mulus, tapi sebuah kisah yang jauh lebih membuat kamu nyaman, jauh membuat kamu lebih menghargai diri kamu dulu deh gitu. Aku lihat seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini, aku harap reading ini bisa membawa teman-teman ke arah yang lebih positif. At least memotivasi diri kamu. Kalau emang lagi suasananya nggak enak, lagi mendung, lagi dingin, it's okay. Kadang kita harus tersesat dulu supaya kamu lebih menikmati ketika masa yang terang, bahagia, dan nyaman ini datang. Gitu ya buat teman-teman di sini yang memilih file pertama. Semoga yang terbaik buat kamu di 2024, kisah cinta kamu terutama. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, akan aku lihatkan di sini ya bagaimana perjalanan indah kisah cintamu di tahun 2024. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku akan mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Hasilnya bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau teman-teman ingin reading yang private khusus untuk kamu saja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di atas, oke? Dan aku akan langsung aja di sini masuk ke readingnya ya. Aku mulai dari tarot yang ini dulu. Ada The Sun, Page of Swords, Air of Wands, Air of Pentacles. Ada King of Cups. Oke, buat teman-teman yang memilih file 2 di sini, aku rasa tahun 2024 akan jauh lebih ringan langkahnya, lebih banyak karma baik dari apa yang sudah kamu alami di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun 2023 terasa berat, terasa struggle gitu ya, chaos. Tapi di tahun ini, kalau teman-teman bisa bersabar di tahun lalu, aku rasa tahun ini akan menjadi tahun yang jauh lebih berwarna-warni, bersinar, dan enak lah, nyaman gitu. Sangat-sangat nyaman bahkan aku bilang. Kalau teman-teman di sini sudah berpasangan, tahun ini kamu akan melihat dia akan menuju ke arah yang jauh lebih serius sama kamu. Dan karena mungkin di tahun sebelumnya kamu dan dia sama-sama sudah struggle akan banyak hal, pendewasaan itu akan membuat kamu dan dia lebih kokoh perjalanannya, keputusannya. Bahkan mungkin sebagian aku lihat di sini mulai memikirkan atau bahkan menikah di tahun ini gitu loh. Dan buat teman-teman yang single di sini, aku rasa tahun ini akan menjadi salah satu tahun di mana kamu kemungkinan besar ya akan bertemu dengan seseorang yang kalau usia kamu sekarang masih di 20 sampai 30, aku rasa dia adalah orang yang lebih dewasa. Secara umur bisa, secara sifat dan karakter bisa. Ya, aku lihat di sini gitu. Dan orang ini bisa kukatakan dia santai. Maksudnya di sini santai tapi serius. Tidak terlalu saklek gitu loh orangnya. Orangnya ambisius tapi juga nggak terlalu ambisius, jadi nggak yang sekaku itu, nyaman diajak ngobrol, enak buat diajak cerita apa aja gitu, tipikalnya kayak gitu aku lihat. Dan orang ini sebetulnya karakternya kalau misalnya dia sudah kerja gitu ya, sudah kerja atau bahkan mungkin masih pendidikan apapun itu, dia akan berjuang tanpa dia harus pamer. Jadi kamu tiba-tiba nanti akan kaget aja, oh kamu berhasil dapat prestasi ini ya, kamu dapat penghargaan ini ya, tapi dia nggak pernah menunjukkan dengan kesombongan gitu loh. Jadi tipikal yang nyaman lah orangnya gitu. Cowok sih, karena kebanyakan yang datang ke videoku ini cewek ya laki-laki yang menyenangkan lah buat kamu gitu, sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Sabar, romantis juga aku lihat gitu. Dan iya, seperti aku katakan bahwa tahun ini akan berjalan jauh lebih hangat dibanding tahun lalu. Ya, aku rasa di sini kamu akan menikmati lebih banyak waktu
sampai nanti kamu bertemu dengan dia, kamu akan menikmati waktu untuk kamunya sudah semakin optimis akan diri kamu, kamunya semakin mencintai diri kamu sudah nggak terlalu terpengaruh dari dorongan atau desakan pihak luar. Misalnya aja pertanyaan, kamu kapan punya pacar, kamu kapan menikah, kamu sudah nggak terlalu terganggu dengan itu. Karena di tahun ini kamu sudah jauh lebih nyaman tentang diri kamu, pilihan-pilihan kamu, bahkan takdir kamu. Karena jika ini bercerita tentang jodoh, berarti ini kan sesuatu yang menjadi rencana Tuhan, takdirnya kamu gitu kan. Jadi kamu ya sudahlah, kalau Tuhan maunya tahun ini ayo, tapi kalaupun memang di tahun ini aku masih harus belajar, mempersiapkan diri, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tuhan akan menjadikan saya sempurna, bukan sempurna, Tuhan akan membawa saya kepada seseorang yang paling tepat buat saya di waktu yang paling sempurna gitu. Jadi itu yang membuat kamu semakin nyaman. Jadi dalam keseharian kamu, dalam pendidikan atau mungkin pencapaian karir kamu ya udah jalan aja dengan sebaik-baiknya. Dan aku lihat kamu pun juga di sini merawat diri kamu sebaik-baiknya. Makanya orang yang bahkan nggak kamu sangka-sangka tertarik sama kamu, kok bisa ya dia suka sama aku ya, karena kamu sudah sampai di titik dimana kamu mencintai diri kamu dulu, baru nanti orang lain akan mudah untuk mencintai kamu, dan kamu juga akan mudah memberikan cinta buat dia gitu kalau aku lihat. Dan ya memang di sini untuk memulai sebuah petualangan yang baru, kisah yang baru, butuh waktu, butuh tenaga, butuh usaha, betul. Tapi aku rasa tenang aja, buat teman-teman yang memilih file kedua ini, aku lihat kamu tipikal orang yang memang pekerja keras ya, optimis, dan ini akan membawa kamu kepada banyak kebaikan, terutama di kisah cintanya kamu. Aku lihat seperti itu. Dan ya di sini optimis aja lah, kamu di sini kebanyakan masih muda ya, 20-30 tahun. Jadi nikmatin momen dimana kamu lagi cantik-cantiknya, lagi indah-indahnya, nikmatin aja momennya. Ya gitu di sini. Dan kalaupun mudah-mudahan seperti apa yang kamu doakan, di tahun ini kamu benar-benar bertemu dengan orang baru yang nanti akan serius sama kamu. Mudah-mudahan kamu dan dia akan menjadi pasangan yang sama-sama saling membahagiakan, sama-sama saling memberi motivasi yang bagus, sama-sama saling mendukung harapan masing-masing mau ke arah mana gitu loh di sini. Saling membangun tapi juga mendukung gitu. Ya, mudah-mudahan aminin. Tapi aku lihat di sini juga harus ada kewaspadaan dari teman-teman untuk bisa sampai ke sebuah kisah yang berhasil lah, katakan berhasil sampai kamu nanti benar-benar katakanlah menikah, bahkan setelah menikah benar-benar pasangan yang satu frekuensi, satu value, visi misi. Jangan terburu-buru. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan terburu-buru hanya karena kamu iri, hanya karena kamu mengejar target usia, hanya karena kamu ingin membahagiakan keluarga. Ingin membahagiakan keluarga boleh banget, tapi pada akhirnya yang menjalani kan kamu. Jadi harus lebih banyak pertimbangan, terutama nanti kalau ada orang baru datang, pertimbangkan dulu nih, aku mau serius sama kamu ya, kamu lihat dulu dia, karakternya dia gimana, sifatnya dia kalau lagi emosi seperti apa, track recordnya dia seperti apa, gaya hidupnya, mungkin juga pekerjaan, keluarganya dia dalam menerima kamu gimana. Pikirkan baik-baik. Jadi jangan terburu-buru sih intinya untuk tahun ini, terutama waspada gitu. Karena aku lihat di sini tahun 2024 tema utama buat kamu adalah pelan-pelan tapi nikmati, jalani, dan kamu akan dapat hasil terbaiknya. Kalau kata orang Jawa, alon-alon kelakon gitu di sini. Pelan-pelan aja. Dinikmatin aja gitu loh perjalanannya. Karena aku yakin setiap orang punya timing yang beda-beda. Kalaupun kamu merasa temen aku sudah melaju jauh di depan sana, nggak apa-apa, itu timingnya dia. Kamu punya timing kamu sendiri. Ya, jadi jangan merasa terburu-buru untuk takdir kamu. Lebih baik kamu pelan-pelan tapi menuju dia yang seperti kamu harapkan ya, seperti aku katakan tadi di awal, karakternya dia, daripada kamu terburu-buru salah melangkah atau terburu-buru memberikan sesuatu yang menurut kamu bisa ditunda lah gitu, apapun itu ya gitu. Jadi itu sih yang bisa aku bilang mengenai kartu ini. Dan aku akan lihatkan juga di tarot yang ini ya. Ada Page of Cups, ada High Priestess,
Ada Queen of Cups. Oh, oke. Ini menarik ya, karena ini aku shuffle kartu. Jadi gini, makanya ini mengkonfirmasi, please teman-teman yang memilih pile kedua jangan terburu-buru. Kenapa? Karena Queen of Cups pada akhirnya akan bertemu dengan King of Cups. Pada akhirnya kamu akan bertemu kok dengan jodoh sejatinya kamu yang memang selaras sama kamu. Energinya cocok, visi misinya cocok, bercandanya cocok, lucu-lucunya cocok gitu loh, keluarganya cocok. Jadi dinikmati, perhatikan dia bagaimana segala aspeknya. Aku yakin teman-teman udah dewasa pasti mengerti lah ya, harus menilai apa dari dia, pertimbangannya gimana. Jadi kamu akan bersama dengan dia, tenang aja gitu loh di sini. Tapi memang sebagai untuk menjadi seorang Queen of Cups ini emang harus ditempa sih. Terutama di tahun ini aku rasa energi feminin kamu akan jauh lebih keluar gitu. Energi kamu untuk menyayangi, menjaga, merawat gitu loh. Ke diri kamu sendiri dulu kalau kamu single. Baru setelah itu kamu akan lebih ngerti caranya merawat orang lain, mencintai, menjaga gitu. Karena kalau kamu perempuan di sini aku lihat banyak sih yang harapannya nggak cuma mencintai laki-laki tapi juga pingin jadi seorang ibu, pingin punya anak-anak yang nanti akan kamu rawat dengan indah gitu loh ke depannya. Jadi memang harus ditempa dulu, tapi 2024 kamu melihat hasilnya. Dan memang kalau aku rasa di sini kamu jauh lebih dewasa, jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya mah jauh di sini. Dari segi kemapanan ekonomi kelihatannya banyak yang sudah oke di sini ya. Dan juga dari kamu sendiri, dimana kamu lebih menghargai diri kamu. Kamu udah nggak mau lagi ketika ada cowok datang cuma janji-janji doang, toksik. Kamu sudah ngerti, aku harus cut dari awal, aku harus lepas dari dia sejak awal gitu loh. Jadi nggak mau lagi, mumpung ada yang suka sama aku ya udah, nggak, kamu sudah nggak gitu lagi. Kamu mengerti dengan siapa kamu ingin dibersamakan. Jadi kekuatan itu yang nanti akan membawa kamu ke dia. Jadi kalau emang sejak awal kamu dengar kabar, oh kamu dekat sama si itu dia dulunya suka selingkuh misalnya, atau suka judi online, atau suka apa yang negatif-negatif, ya udah deh nggak usah gitu, daripada masa depanku repot sama dia karena yang bisa berubah hanya dia, bukan aku yang mengubah dia. Udah cut off gitu. Kamu sudah sampai di titik kuat seperti itu. Jadi memang tahun ini tahunnya kamu lebih nyaman, lebih ngerti tentang diri kamu, minimal itu dulu. Dan memang tahun ini penuh dengan romansa, penuh dengan harapan-harapan di kisah cinta. Dan memang aku lihat kebanyakan akan bertemu lah, minimal kenalan dulu dengan orang baru yang nanti akan membuat kamu lebih nyaman. Terutama kelihatannya dia romantis banget ya orangnya. Dan aku rasa bisa memenuhi bahasa cintanya kamu. Apapun itu, kamu suka disentuh, mungkin dia akan suka memeluk kamu, menggandeng tangan kamu. Kalau kamu sukanya quality time, dia akan hadir buat kamu. Pun juga bahasa cinta yang lain-lainnya. Dia akan bener-bener effort di sana gitu loh di sini. Makanya ingat ya, jangan buru-buru gitu. Jangan menyerahkan sepenuh-penuhnya perasaan, waktu, tenaga, cinta, bahkan mungkin juga diri kamu ke orang yang masih janji-janji, bukan seseorang yang niat pingin bener-bener serius sama kamu dengan tindakan yang nyata gitu ya. Dan aku akan lihatkan di sini teman-teman pesan semesta buat kamu ya, buat teman-teman yang memilih file kedua. Oke ya, I'm connected, I feel lost, I feel nurtured. Oke. Ya mungkin sebelumnya kamu pernah merasa tersesat ya, ini sama seperti file pertama sih. Ada momen dimana mungkin kamu merasa tersesat. Ini mengkonfirmasi perasaan yang kujelaskan tadi di awal. Mungkin kamu ngerasa teman-teman aku kok sudah melaju ya, sudah sukses dengan jalannya, dengan pasangannya, dengan apanya. Kamu ngerasa aku tertinggal di belakang, gimana nih kak gitu kan. Tapi aku pengen bilang bahwa kita semua pernah merasa tersesat. Semua orang pernah merasa tersesat, tertinggal ya, ditinggalkan. Tapi aku yakin kamu masih memegang sebuah harapan, kamu memegang sebuah keyakinan bahwa kemanapun nanti kamu akan melangkah di saat kamu tersesat ini, kamu kan harus memilih jalan baru nih. Nah, di jalan manapun yang kamu pilih,
Tuhan akan membimbing kamu, malaikat penjaga kamu akan membimbing kamu gitu loh di sini. Makanya jangan terburu-buru. Kamu harus benar-benar memilih jalan yang nanti kedepannya akan membawa kamu ke sini nih gitu. Ya kalau ini mengenai love life kayak gitu. Jadi kalau sekarang ngerasa tersesat, it's okay, nikmati waktunya, tetap cintai diri kamu, tetap berbaik-baik ke diri kamu sampai nanti akhirnya kamu berani memutuskan ke arah mana kamu akan melangkah gitu loh di sini. Dan kalau aku lihat sih, kamu akan terkoneksi pada akhirnya dengan higher self-nya kamu, dengan apa yang paling kamu harapkan. Kamu ingin dibersamakan dengan orang seperti apa, kamu ingin kedepannya berjalan ke arah yang mana, kamu akan terkoneksi dengan sendirinya. Karena kamu sudah belajar mengenai banyak hal. Pengalaman kamu juga aku bisa katakan banyak di sini, jadi tenang aja, kamu akan terkoneksi dengan diri kamu, higher self kamu, dan juga dia yang sudah lama kamu nantikan. Tapi koneksi ini tidak terburu-buru. Seperti bayi ini yang mana berkembangnya pelan-pelannya dari bayi, balita, anak-anak, dewasa, pelan-pelan. Tapi kamu menikmati prosesnya. Dari bayi kan nggak bisa langsung dewasa tua gitu ya, jadi nikmatin aja. Dan aku juga melihat kartu di sini, I feel nurtured. Jadi ini kartunya energinya hampir sama dengan Queen of Cups. Jadi dua kartu ini bercerita banyak mengenai sisi feminin. Bagaimana kamu merawat, menjaga, mengayomi, mencintai gitu ya. Jadi aku rasa tahun ini energi kamu emang lagi di energi femininnya, lagi kenceng banget. Lagi cantik-cantiknya, lagi banyak laki-laki yang akan terpesona dengan sisi femininnya kamu. Dan feminin itu nggak selalu melalui penampilan luar atau fashion, tapi bagaimana cara kamu menatap, bercerita, tersenyum, optimisnya kamu, bagaimana kamu bisa mengeluarkan energi positif buat orang lain, buat diri kamu juga kayak gitu. Jadi nikmatin aja momen ini. Kamu lagi cantik-cantiknya dan tenang aja. Aku rasa terbangunnya energi feminin kamu ini selain untuk mencintai diri kamu, pasangan kamu, kalau kamu kedepannya memang sudah ada rencana, aku suatu saat ingin deh punya anak, nah kamu sedang terasah ke arah sana. Dimana mudah-mudahan aminin kamu akan menjadi ibu yang luar biasa buat anak-anak kamu gitu di sini. Oke? Itu yang bisa kulihat ya teman-teman mengenai perjalanan kamu di tahun 2024. Semoga ini menjadi awal langkah baru kamu dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, akan aku perlihatkan ya di sini bagaimana perjalanan indah kisah cintamu di tahun 2024. Tapi aku akan mengingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Hasilnya bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private khusus buat kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang sudah aku letakkan di atas, oke? Dan kita langsung aja masuk di sini ya. Bagaimana sih kisah cintamu di tahun ini? Ada the Fool, Three of Cups, the High Priestess, Ten of Wands, ada Ace of Swords. Aku rasa gini, teman-teman di sini, terutama yang single ya, kalau aku lihat di sini, kamu siap untuk memulai sebuah kisah yang baru. Jadi nggak disangka-sangka gitu. Ada sebagian teman-teman di sini yang bisa aku katakan cukup lama single ya, menunggu momennya, dan tahun ini akan datang di saat kamu sudah nggak terlalu pusing mengenai kapan dia akan datang, kapan aku akan nikah, dan begini. Di saat kamu lagi sibuk mengenai diri kamu, mungkin kuliah kamu, pekerjaan kamu, tiba-tiba dia datang aja kayak di saat aku nggak mikirin tentang love life, dia datang gitu. Dan aku rasa datangnya di sini karena energi kamu lagi bagus ya. Di saat kamu memang lagi misi untuk diri kamu sendiri, energinya sama-sama bagus di sini. Jadi bukan energi yang terlalu melekat, energi yang sangat-sangat berharap sampai mengiba, nggak kayak gitu. Jadi kamunya happy, menarik energi seseorang yang juga dia dalam kondisi bahagia gitu loh. Jadi sama-sama pingin berpasangan, datang aja, klik aja gitu di sini. Kalau aku lihat kayak gitu. Dan aku rasa kamu pun juga sudah siap sih untuk memulai sebuah kisah yang baru. Bisa dengan orang baru, bisa dengan orang lama sih di sini kalau aku lihat. Tapi ya intinya kamu siap. Cuma aku lihat sebagian teman-teman di sini juga ada
ada pendewasaan, ada kedewasaan pikiran kamu bahwa untuk memulai kisah ini kamu nggak mau terburu-buru, atau bahkan ketika nanti kamu sudah jadian sama dia, kamu pun nggak mau terburu-buru untuk langsung menikah, untuk langsung apa gitu ya. Aku lihat di sini kedewasaan pikiran kamu di tahun ini membawa kamu kepada jalan dulu pelan-pelan. Kamu bener-bener mengenal dia setahap demi setahap. Dia pun juga sama, mengenali kamu setahap demi setahap, keluarganya gimana, karakter masing-masing, gaya hidup masing-masing, dan sebagainya. Aku nggak bisa bilang bahwa kisah kamu di tahun 2024 ini akan mudah, akan mulus. Namanya kisah, pasti ada aja mungkin beda pendapatnya, atau mungkin ada hal-hal eksternal yang harus dihadapi bersama. Tapi yang pasti di sini aku lihat kamu dan dia akan sama-sama saling memotivasi gitu loh di sini. Jadi di saat kamu lagi down, lagi tertinggal di belakang, dia menyemangati kamu. Pun sebaliknya, ketika dia lagi down, lagi ada masalah, kamu yang datang untuk membangkitkan semangat dia lagi untuk ayo kita selesaikan bersama. Ayo, aku percaya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu, kayak gitu di sini. Cuma memang ya memang ini nggak mudah ya, namanya harus menekan ego. Tapi aku rasa kamu sudah jauh lebih dewasa pikirannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan aku rasa di sini The High Priestess selalu bercerita banyak mengenai bagaimana kamu sudah bertumbuh, belajar banyak, mencerna dari yang berlalu. Mungkin sebelumnya kisah kamu nggak indah, bahkan mungkin ada beberapa hal yang kamu sesali mengenai kisah cinta kamu, atau mungkin mengenai apapun di sepanjang perjalanan kamu. Tapi kamu belajar dari itu semua dan kamu sudah menjadi lebih indah gitu loh di tahun ini. Jadi sudah nggak lagi hanya dijanjikan ini dan itu, kamu jadi leleh hatinya, atau mungkin memberikan cinta sepenuhnya padahal dia belum jelas mau ke arah mana. Kamu udah gak gitu lagi. Jadi kamu hanya akan serius kalau kamu melihat bukti dia juga serius sama kamu. Itu yang bisa aku lihat, kekuatan kamu di tahun ini, The High Priestess gitu ya. Dan aku rasa di saat kamu juga sedang lagi mingle-minglenya dengan sahabat-sahabat kamu, bener-bener menikmati dunia kamu, dimana dari yang muda menuju dewasa, kematangan sikap, kematangan pendirian, kematangan kedepannya mau gimana, kamu akan lebih indah. Dan aku lihat di sini ketika dia datang kepada kamu, nggak cuma kamu yang memberi bukan hanya kamu yang bahagia maksudku, tapi juga sekitar kamu bahagia. Dan kelihatannya teman-teman kamu juga akan mendukung kamu untuk bersama dengan dia gitu ya. Jadi jangan ragu buat sharing lah ke sahabat-sahabat kamu mengenai apa yang kamu rasa gitu loh di sini. Tapi intinya sih untuk bisa sampai kepada dia ya, intinya kamu harus bahagia dulu tentang diri kamu, bahagia dengan apa yang sedang kamu jalani, bahagia dengan segala pencapaian kamu. Ketika kamu bahagia, kamu secara nggak sadar akan mengeluarkan banyak energi positif, energi feminin, energi maskulin, dan itu akan membuat laki-laki dengan energi yang sama itu datang kepada kamu gitu loh, tarik menarik. Makanya kok tiba-tiba ada orang baru datang gitu, kamu nggak nyangka-nyangka, tapi ya dia ketika waktunya hadir ya hadir aja, intinya kayak gitu. Tapi yang harus aku pesankan di sini ya, nanti ketika orang ini bener-bener datang kepada kamu, mengajak serius lah katakan, kamu juga jangan melupakan impian kamu ya, impian pribadi kamu. Misalnya kamu ingin menyelesaikan kuliah di mana, S2 barangkali, atau mungkin kerja di bidang apa, tetaplah membangun impian kamu. Di luar impian mengenai hubungan ya, tetaplah membangun impian kamu, tetaplah mingle dengan sahabat-sahabat kamu. Jangan sampai mungkin karena kamu lama jomblo, jadinya kamu ngerasa aku harus menyerahkan waktuku sepenuhnya buat pasanganku. Ya jangan gitu juga, keseimbangan perlu di sini. Ya gitu. Jadi kamu berbahagia untuk hadirnya dia, dan pastikan dia juga berbahagia dengan apapun yang menjadi proses pencapaian kamu, cita-cita kamu. Kamu pun juga dukunglah dia pada apapun yang menjadi cita-citanya dia, harapannya dia gitu. Jadi saling mendukung. Emang nggak mudah ya langsung menuju puncak, tapi pelan-pelan bersama akan membuat kalian berdua saling menghargai ketika sudah sampai di atas nanti.
Gitu yang bisa aku lihat di sini. Dan ya, aku rasa Ace of Swords ini bercerita banyak mengenai sebuah petualangan baru, keberanian baru, romansa yang baru, dan penemuan diri kamu yang baru. Bahwa kamu nggak menyangka kamu akan aman bersama dengan dia. Kamu akan aman dan nyaman bersama dengan dia. Jadi nggak cuma sekedar romantis doang, tapi ada yang bertumbuh di kamu dan dia. Terutama mengenai kedewasaan dan hal-hal positif lainnya. Gitu ya. Aku juga akan lihatkan di sini beberapa poin yang lain ya mengenai tahun ini. Ada Two of Wands, Two of Cups, oke, penyatuan, dan juga Queen of Pentacles di sini. Nah, aku pengen bilang bahwa kalau sekarang kamu ngerasa jauh dari dia, atau mungkin kamu ngerasa kapan ya waktunya aku gitu loh. Teman-teman aku udah banyak yang pacaran, ada yang menikah, aku kok kapan? Tenang aja, tetaplah kamu menyibukkan diri kamu atau fokus pada apa yang memang menjadi tugas kamu sekarang. Banyak waktu dengan mama papa atau mungkin dengan sahabat-sahabat, nikmatin aja. Di saat kamu udah nggak terlalu mikirin dan terbebani dengan aku harus menikah di tahun ini, di saat kamu sudah nggak terbebani dengan itu, ya malah dia kan datang kepada kamu loh, langsung serius ini aku lihat. Jadi seperti kukatakan tadi, selaras serasi dari energi, watak, bisa juga mungkin juga sama-sama punya hobi yang sama, secara value juga sama, itu yang penting ya, value sama. Jadi ketika kamu bercita-cita tinggi, dia mendukung, bukannya malah perempuan ngapain S2, S3, nanti juga akhirnya kamu ngurusin anak doang di rumah, nggak gitu. Tapi ketika kamu cerita, aku pengen lanjut S2 di Inggris misalnya, dia akan semangat, oh iya, bagus dong, berarti kita pisah ya, it's okay, nggak apa-apa. Kejarlah impian kamu dan kita tetap membangun hubungan bersama, saling percaya. Kan kita masih bisa video call, kayak gitu. Jadi kamu bisa melihat bahwa kamu dan dia saling menyemangati, walaupun mungkin nanti ada tantangan, mungkin harus LDR atau mungkin hal-hal lainnya, tapi ketika saling selaras mendukung bersama akan nyaman kok. Ya mungkin nggak senyaman kalau ketemu selalu berdua di kota yang sama, tapi at least ada kenyamanan dan percaya bahwa kalian berdua akan baik-baik saja. Gitu di sini. Jadi orang yang memang sepadan sama kamu, dari ekonomi bisa, dari apapun itu bisa gitu ya. Dan ada Queen of Pentacles di sini. Aku rasa tahun ini juga menjadi banyak cerita bahwa kamu akan tersembuhkan, karena Queen of Pentacles ini bercerita banyak bahwa dia adalah seorang healer. Jadi bisa aja kamu di sini hadir ke dia, kamu akan menyembuhkan luka-lukanya dia, pun sama dia pun akan hadir kalau misalnya kamu punya trauma mengenai kisah cinta, mungkin kamu pernah di-ghosting, mungkin diselingkuhin, mungkin kamu melihat pernikahan orang tua kamu yang broken misalnya, dia hadir untuk membawa sebuah perasaan nyaman. Dia nggak memaksa kamu, tapi hadirnya dia akan membuat kamu nyaman dengan sendirinya, dengan optimisnya dia, dengan bahasa cintanya kepada kamu kayak gitu, tanpa maksa gitu. Jadi bisa keduanya saling menyembuhkan di sini. Terlebih dari itu semua, Queen of Pentacles adalah kemampuan kamu yang bisa menyeimbangkan antara energi feminin dan maskulin. Di satu sisi kamu emang lagi gencar-gencarnya untuk pendidikan, atau mungkin juga aksi sosial, atau bahkan mungkin karir kamu, tapi di satu sisi kamu nggak melupakan bahwa kamu ini harus punya sisi feminin, menjaga, merawat, kasih sayang gitu ya, seimbang gitu loh di sini. Makanya kamu bisa jadi mandiri secara finansial, tapi juga kamu tidak melupakan esensi kamu untuk penuh dengan kasih sayang gitu loh, intinya kayak gitu. Makanya keseimbangan ini yang membawa kamu pada energi yang saling melekat gitu, saling menyempurnakan. Emang nggak ada yang sempurna, tapi setidaknya saling membersamai dengan indah gitu loh di sini. Ya mudah-mudahan aja kalau ini memang menjadi doa kamu, mudah-mudahan akan terkabul di tahun ini. Dan mudah-mudahan sih ya dia memang orang yang sudah kamu tunggu-tunggu kehadirannya dan worth it buat ditunggu gitu ya. Dan aku akan lihatkan juga di sini pesan semesta, terutama di love life-nya kamu. Oke, aku akan ambil 3 kartu. Ada I'm Crown of Creation,
I will rejoice. I will fight. Jadi pesannya untuk kamu di tahun ini, jadilah versi terbaik diri kamu. Jadilah diri kamu seutuhnya. Cintai diri kamu. Kamu nggak perlu meniru orang lain. Misalnya aja kamu melihat seseorang yang sukses di luar sana secara kisah cinta gitu ya. Kamu nggak harus mengubah penampilan kamu, atau kamu nggak harus mengubah cara bicara, mengubah pola pikir kamu kalau kamu sudah nyaman di sana. Karena kamu punya karakter yang kuat, dan pasangan kamu nanti akan bangga bahwa kamu sekuat itu. Pola pikir, kemandirian, feeling kamu gitu loh di sini. Jadi nggak perlu mengikuti atau nggak perlu mencontek orang lain. Kamu punya kisah kamu sendiri, kamu punya takdir kamu sendiri, kamu punya diri kamu yang sehebat itu. Jadilah yang terbaik versi kamu. Kalau kamu ngerasa sebelumnya aku banyak kurangnya kak, sebelumnya mungkin aku males kerja, males pakai skincare, nggak menjaga diri dengan baik, maka bangkit. Ayo rawat diri kamu sebaik-baiknya, ukir karir, pendidikan, masa depan kamu sebaik-baiknya. Kamu sangat layak karena kamu di sini punya karakter yang luar biasa kuat. Aku lihat itu. Dan ya kalau kamu bisa melalui itu semua, aku rasa kamu memang seorang pejuang tangguh ya. Ini kartunya Ace of Swords, dan di sini I will fight-nya dia seorang perempuan yang lagi pegang pedang. Jadi aku rasa kekuatan, jangan pernah merasa bahwa ketika kamu adalah seorang perempuan yang katakanlah punya pendidikan yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, punya gaji yang bagus, kamu ngerasa ada nggak ya laki-laki yang mau sama aku gitu kan, mungkin kamu minder. Enggak, jangan minder, jangan malah kamu jadi menurun value-nya hanya demi kamu ingin bersama dengan seseorang. Jangan, tetaplah pada value kamu. Nanti laki-laki dengan value yang sama dengan kamu akan datang kepada kamu, karena kamu layak untuk seseorang yang punya level perjuangan sebaik kamu gitu loh di sini ya. Jadi jangan takut untuk berjuang, terutama di poin-poin yang udah aku sebutin tadi. Dan kamu akan menikmati manis-manisnya kok. Kamu akan merasa jatuh cinta lagi, kamu akan merasa bersinar lagi. Jadi ketika kamu lebih pede, lebih yakin tentang diri kamu, lebih bangga dengan semua pencapaian kamu, walaupun mungkin gak sebesar gimana, tapi aku yakin semua yang sudah kamu lalui tidak mudah, dan kamu bisa kuat berdiri tangguh sampai saat ini adalah sebuah kebanggaan. Maka banggalah akan diri kamu sampai nanti tiba waktunya seseorang yang sudah kamu tunggu-tunggu akan bangga dengan semua yang sudah kamu lalui di sepanjang hidup kamu. Dan semoga, aku doakan, semoga dialah memang orang yang nanti akan menjadi pasangan terbaik kamu ya, yang sama-sama serasi dalam banyak hal dan bisa menua bersama dalam cinta dan bahagia. Jadi itu yang bisa aku lihat buat teman-teman yang memilih file ketiga. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.